Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wardani pada mata kuliah Asuan Kebidanan Persalinan dengan materi lanjutan dari yang video sebelumnya tentang penyulit persalinan yang terjadi di kala 3 dan kala 4. Next, lanjut saja. Untuk yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah emboli air ketuban. Nah, ini juga bisa terjadi pada setelah bayi lahir ya, setelah pecahnya ketuban biasanya. Nah, apa itu emboli air ketuban? Emboli air ketuban adalah masuknya cairan ketuban beserta komponennya ke dalam sirkulasi darah ibu. Komponen yang dimaksud di sini adalah lapisan kulit janin yang terkelupas. Ini yang pertama. Yang kedua adalah vernik kasar. Nah, yang ketiga ada lanugo. Nah, dan yang keempat adalah cairan-cairan yang kental. Nah, itu kalau masuk di sirkulasi darah ibu itu dapat menyebabkan hal yang sangat berbahaya atau biasa kita sering dengan emboli. Nah, emboli air ketuban bisa terjadi saat amniosintesis juga ya. Jadi amniosintesis itu tindakan diagnostik dengan cara mengambil sampel air ketuban melalui dinding perut ya. Tapi ini tindakan yang tidak sebenarnya kalau tidak begitu memang diperlukan sekali ya tidak akan dilakukan. Terus yang kedua adalah ibu hamil yang mengalami trauma ya atau benturan berat. Ini juga berpeluang untuk terancam emboli air ketuban. Namun kasus emboli air ketuban yang paling sering terjadi justru saat persalinan atau beberapa saat setelah ibu melahirkan ya. Jadi setelah bayi lahir atau pokoknya pada saat air ketuban itu sudah pecah ya. Gitu ya. Itu sering terjadi emboli air ketuban. Nah, penyebabnya kalau saat persalinan ini bisa terjadi karena selaput ketuban pecah dan pembuluh darah ibu, terutama vena ini pas terbuka, ya, sehingga selaput ketuban yang pecah, air ketuban yang pecah ini cairannya dapat masuk ke pembuluh darah atau sirkulasi darah ibu dari vena atau pembuluh darah yang terbuka. Lalu yang kedua ada akibat tekanan yang tinggi, antara lain karena rasa mules atau his yang luar biasa, air ketuban beserta komponennya kemungkinan masuk ke dalam sirkulasi darah. Ya. Dan yang ketiga, setelah itu air ketuban tersebut menyumbat di pembuluh darah dan bahkan sampai di paru-paru ibu. Nah, bila sumbatan di paru-paru meluas, bisa sampai ke pembuluh darah jantung. Nah, ini yang biasanya mengapa kok emboli air ketuban itu kasus yang sangat berbahaya dan berat dan sering terjadi langsung langsung fatal gitu ya. Nah, akibatnya timbul dua gangguan yaitu di paru-paru dan jantung. Itu yang menyebabkan emboli air ketuban ini sangat berbahaya. Nah, untuk tanda dan gejalanya adalah terjadi gangguan pernapasan seperti dyspnea dan tachypnea ya. Terus bisa juga ibu itu secara fisik terlihat ya, ini cyanosis atau kebiruan, itu karena hipoksia ya atau hipoksemia yang berlangsung ya. Jadi saat terjadi gangguan di paru-paru itu bisa langsung terjadi gangguan pernapasan lalu kebiruan ya. Jadi terjadinya itu cepat kalau emboli air ketuban, makanya itu berbahaya. Lalu terjadi gangguan aliran darah atau terjadi shock ya. Lalu menggigil, bahkan koma yang disebabkan karena hipotensi ya. Lalu batuk-batuk ya. Ini biasanya adalah sebuah manifestasi dari dyspnea-nya ya. Jadi ada gejala untuk batuk, itu kita harus curiga wah ini bisa saja dyspnea ya yang diakibatkan karena emboli air ketuban. Lalu bisa juga gejalanya adalah gelisah karena kekurangan oksigen. Bisa dilihat ya bahwa emboli air ketuban itu sangat berbahaya karena
dia bisa menyebabkan peluang hidup korban mengalami emboli ini biasanya kurang dari 10%. Ya, jadi 10%. Sedangkan 70% korban yang dapat hidup ini biasanya mengalami gangguan kesehatan, terutama gangguan pada syaraf. Ya, jadi memang sangat-sangat berbahaya. Terus yang berikutnya, penyulit yang biasa terjadi di kala 3 dan juga kala 4. Ya, itu adalah shock obstetrik. Istilah shock ini digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan klinis yang akut pada seorang penderita yang bersumber pada berkurangnya perfusi jaringan dengan darah. Shock menunjukkan perfusi jaringan yang tidak adekuat. Hasil akhirnya berupa lemahnya aliran darah yang merupakan petunjuk umum walaupun ada berbagai macam penyebabnya. Jadi shock itu penyebabnya bermacam-macam. Apa saja? Nanti akan saya jelaskan. Untuk patofisiologinya, shock ini dihasilkan oleh disfungsi 4 sistem yang terpisah namun saling berkaitan, yaitu jantung, volume darah, resistensi atrial, ya, dan kapasitas vena. Jika salah satu faktor ini kacau dan faktor lain tidak dapat melakukan kompensasi, maka akan terjadi shock. Nah, untuk klasifikasinya ini adalah bisa yang pertama shock hipovolemik, lalu ada shock septik, shock kardiogenik, shock anafilaktik, shock neurogenik, dan shock obstruktif. Untuk shock hipovolemik, contohnya biasanya shock karena perdarahan, shock karena dehidrasi, ya. Terus kalau shock septik ini yang terjadi karena terjadi infeksi. Lalu ada shock kardiogenik, ini karena kegagalan jantung. Kalau shock anafilaktik ini karena alergi atau tidak cocok dengan salah satu obat, ya. Lalu untuk shock neurogenik ini karena rangsangan luar biasa pada urat syaraf atau terjadinya ketegangan pada urat syaraf yang terlampau kuat, ini bisa menyebabkan shock neurogenik. Lalu ada shock obstruktif, ini adalah karena hambatan pengaliran darah ke jantung. Tanda dan gejalanya, gelisah, pucat, keringat berlebihan, dan kulit lembab. Ya, itu yang pertama bisa kita lihat. Lalu kita juga melihat, kita inspeksi ya, bibir dan kuku jari tangan tampak kebiruan. Ya, karena mungkin gangguan dari oksigen yang ada di dalam darah, ya, aliran darah. Lalu terjadi nyeri dada, kulit lembab dan dingin, pembentukan air kemih berkurang atau sama sekali tidak terbentuk air kemih. Lalu pusing, pingsan bahkan, dan tekanan darah rendah atau hipotensi. Tapi tidak semua hipotensi ini adalah shock, ya. Jadi harus ada tanda gejala yang lainnya. Nah, untuk shock dalam kebidanan ini tergantung dari faktor penyebabnya atau predisposisinya yang menimbulkan dari shock kebidanan ini. Yang pertama, ada perdarahan. Yang kedua, infeksi berat. Yang ketiga, solusio plasenta. Yang keempat, perlukaan dalam persalinan. Yang kelima, ada inversio uteri. Yang keenam, ada emboli air ketuban. Dan yang ketujuh, ada supin hipotensif sindrom atau sindrom hipotensi supinasi. Kalau pada saat ibu bersalin yang terlentang itu kan tidak disarankan, ya. Jadi ibu bersalin itu posisinya kalau bisa jangan terlentang, karena pada ibu yang masih hamil, ya, hamil besar, ya, itu kalau posisinya terlentang dapat mengakibatkan sindrom supinasi hipotensi. Jadi terjadi hipotensi pada posisi supinasi atau terlentang. Nah, penanganannya bisa kita langsung memberikan cairan intravena melalui infus, ya. Lalu untuk kelancaran ventilasi harus terjamin. Bagaimana caranya supaya saluran pernafasan itu harus terbuka, ya. Jadi kelancaran ventilasi terjamin.
dan menanggulangi peristiwa yang menjadi penyebab syok. Tadi kan sudah dijelaskan, ada banyak penyebab syok. Ada syok hipovolemik, hemorragik, anafilaktik, tergantung itu nanti masuknya ke yang apa. Kita menanggulangi peristiwa yang menjadi penyebab syok tersebut. Lalu, secara berkala lakukan pemeriksaan nadi, tekanan darah, suhu, dan juga pernafasan. Terima kasih. Nah, ini tanda terakhir untuk video tentang penyulit yang terjadi kala 3 dan kala 4. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk yang belum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.